uji lab, ngasih tahu Mamski gitu loh, jangan takut. Karena gue juga nanya, wah sorry nih, ini kok lagi banyak kasus kayak gini nih, gimana gitu loh. Aku juga nanya, emang bener ada ini, aku juga kritis saya. Ya karena gimana ya, tapi kalau aku pribadi sih udah sebelum Doktif keluar juga, itu kan aku Januari udah pakai produk ini ya saya. Bulan Maret aku mulai membawakan live 2024. Itu Mamski sempat break bulan-bulan Agustus karena aku sakit mata tuh, yang infeksi parah sampai hampir buta mataku, yang kasusnya Agus sama Novi. Itu kan mataku yang kanan juga hampir buta tuh. Dari situ terus aku pergi ke dokter mata kan. Sebelum kasusnya Agus, abis itu gak lama masuk kasus Agus. Nah dari dokter mata, aku disarankan tidak memakai apapun di muka selama sebulan. Jadi aku stop Presley Skin sebulan saya. Wah itu mataku udah kayak, udah nyaris buta aku, nyaris buta. Untung ditangani cepet. Ternyata bakterinya dari gigi. Ngeri ya, gigi bolong, tapi gak berasa karena akarnya udah dicabut. Masuk semua kotorannya, iya Allah. Dari sini ke sini loh guys. Nah itu karena ada momen itu aku tahu Presley Skin ini bahannya bagus. Tidak ada bahan-bahan berbahaya yang kalau berhenti muka kamu breakout, ngeflek hitam, gosong apa tuh nggak ada. Dan ternyata benar saya. Jadi untuk day cream night creamnya itu udah diuji lab di SIG juga ya. DNA salmon day cream dan night cream, benar. DNA ini night cream. Day cream. Nah ini Pak, ini paling penting. Begitu keluar uji labnya, Mamski lega. Biarpun Mamski udah tahu nih, gue udah berhenti sebulan, aman. Jadi kalian boleh berhenti anytime ya. Pakai Presley Skin lu boleh berhenti kapanpun. Misalnya, udah Mam gue mau coba yang lain, silakan. Gak akan masalah kok. Kita gak ketergantungan sama si produknya. Nih, ini yang bikin aku seneng banget tuh. Dia nguji lab ya untuk produk day creamnya. Nih, ini kan yang kita paling takutin kan, yang bisa bikin muka kita hitam, abu-abu. Dia nggak punya, nggak ada. Alhamdulillah, aku seneng banget guys, seneng banget. Ya itu day cream, terus yang night creamnya juga sama. Jadi makin yakin loh ini emang nggak bahaya gitu loh. Nah ini ya, tuh, day cream. Nah ini night creamnya, ya Presley Skin night cream. Dia udah tahun lalu udah langsung ke lab, biar ngasih tahu Mamski, ini untuk Mamski sebenarnya tuh, tidak terdeteksi, not detected. Inilah yang harusnya dilakukan oleh para pengusaha skincare. Ini memang is not mine ya, bukan punyaku, tapi aku mengapresiasi banget tim Presley Skin itu. Untuk jerawat itu sama sayang, kalau gigi bisa harus ditambah gitu ya kak, biar kotornya nggak naik ke mata jadi takut. Iya. Hah? Gigi habis dicabut ditambah? Apanya ditambah? Tambah, udah dicabut kan? Gigi habis dicabut terus ditambah, apa yang ditambah? Saya orang giginya udah dicabut. Piye sih pertanyaannya? Gigi bolong ditambah. Kalau gigimu dicabut udah nggak bisa ditambah, nggak ada giginya, tinggal gusi. Gusinya dijahit, gusi dijahit. Berarti masalahnya di gigi ya kak? Iya, di gigi. Jadi untuk jerawat yang mana KKR nih? Untuk jerawat kakak bisa ambil retinol dan glowing series. Nih ya kak, nih kakak bisa ambil retinol etalase 1 dan glowing seriesnya di etalase 2. Jadi nih kak, etalase 2 itu yang komplit, yang ada facial wash, terus toner ya yang aku semprot tadi, pink glow serum, pink glow. Nah ini aku mau pakai pink glownya. Kalau gusi abrasi, waduh, apa maneh ku gusi abrasi itu apa? Ini pertanyaannya deh. Mr. Janio, saya mau tanya dong, gusi abrasi itu apa ya? Gusi abrasi itu kondisi gusi yang menyusut dan membuat akar gigi jadi lebih terekspos. Biasanya,
Ini bikin gigi jadi sensitif dan lebih rentan kena masalah lain. Mau tahu lebih detail soal penyebab atau cara mencegahnya? Oh ya, sebagai pengingat, saya tidak memberikan diagnosis atau nasihat medis. Selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis. Oke, thank you. Oke, bangun pagi harus cuci muka pagi, sabun wajah, iya dong. Cuci mukanya 2 kali kalau Mamski, pagi sama mau tidur malam. Kan udah pulang dari kegiatan. Itu kan banyak debu, ada make up, ada bedak kayak gitu. Cuci lagi mukanya 2 kali sehari ya. Ngilangin flek membandel, etalase 1 dan 2. Nah oke, ini ada yang tertarik untuk cerita soal mata tadi ya. Jadi setelah Mamski ke dokter mata 2 kali. Jadi Mamski itu 2 dokter. Dokter yang pertama tidak terlalu, bukan yang nggak bagus juga ya, tapi mungkin kurang hati-hati yang dokter yang pertama melihat kasus matanya Mamski. Jadi dia ngelihatnya dari luar. Karena merah, pertama merah. Kedua, di sini, ini nih yang ini, membelendung, berisi cairan. Ngeri nggak tuh guys? Udah gitu sakitnya guys, kayak ditusuk. Aku sampai, ya Allah itu kalau ingat rasa sakitnya tuh ya, aku tuh sampai nangis. Berapa hari aku nangis karena ini yang dimakan bakteri itu. Ya say, pusingnya sampai ke otak. Aku sampai mikir hidungku tuh ada bongkahan ingus atau sinus yang udah nutup. Saking gak bisanya napas dan ini cenut-cenut. Semua aku tuh udah gak tahu lagi. Sampai tak masukin air salin hidung. Tak pikir tuh bukan mata. Tak pikir tuh dari hidung bukan dari gigi. Itu air salin tuh tak masukin dari kanan ke kiri sampai keluar gini loh. Untuk ngilangin rasa sakitnya itu. Tak pikir tuh ada, ini pasti sinusku nih ke mata. Pokoknya udah gak karu-karuan. Netesin mata gak sembuh-sembuh. Ke dokter mata yang pertama cuma dikasih tahu gak apa. Obat yang kecil tuh Sindosentro itu yang perih. Sama ada yang warna kuning. Terus warna putih. Seminggu tak tetesi boro-boro sembuh. Makin parah. Alhamdulillah teleponan sama temenku. Terus temenku tuh bilang gini, kamu ke dokter mata itu ketemu deh sama dokter aku gitu. Terus aku dikasih nomor apa namanya, kok sampai lupa dokterku itu ya, dokter, aduh dokterku tuh pinter guys, sampai lupa gua. Ada di dalam tuh di filenya. Nama dokternya siapa sih? Nanti ya tak ingat lagi ya, lupa ya aku. Terus aku bilang, oh gitu ya, iya itu dia nyembuhin mataku. Yang kasus matanya temanku ini jarang ada di Indonesia. Karena kan jadi dia kuliah sampai kerja sampai 20 tahun tuh di Amerika. Pulang ke Indonesia, dia punya sakit mata tuh dari genetik kalau dia. Jadi korneanya nih kebalik gitu. Harus pakai alat bantu buat baca, buat ngelihat, kalau enggak dia buta juga. Nah ini dokternya ini yang bisa mendeteksi dan memberikan apa namanya obat yang pas, bikin lensa yang pas. Si Kanya datang. Oke bentar Kanya, bentar tunggu ya, stay di lift, entar lagi masih naikin. Nah udah gitu aku pergi dong ke klinik yang sama. Kliniknya di sini nih, di TB Simatupang sini. Klinik Mata Nusantara ya kalau nggak salah namanya. Klinik aku kemarin. Bener guys. Dokter ini yang bisa deteksi dari luar. Kan di dalam ruangan dokter tuh ada alat buat ngeliat mata kita. Terus sama dia disuruh masuk ke ruangan laboratorium juga. Yang mereka punya alat lebih detail lagi sampai ngeliat ke saraf mataku. Dan dia bisa ngeliat loh guys. Dari yang udah masuk ngeliat ke dalam itu. Saraf mata yang paling dalam. Langsung dia bilang gini sama aku. Ini ya namanya jam terbang dokter tuh yang beda-beda ya guys. Kalian mesti nemu dokter yang bagus. Kalau enggak kalian udah deh. Bahaya sih emang. Aku bilang, gimana dok? Ini bukan dari matanya ya. Dia bilang gitu. Tapi ini kalau enggak dari infeksi bakteri yang ada di gigi. Kata dia gitu. Atau di THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Saya saranin sih ke dokter gigi dulu. Dia nggak bilang THT dulu loh guys, dokter gigi dulu. Aduh,
Tapi saya baru minggu depan sih dok mau periksa gigi. Gue bilang gitu kan. Karena gigi gue nggak sakit. Nggak ada rasa. Orang udah nggak ada akarnya. Nggak ada waktu minggu depan dia bilang. Hari ini. Ini matanya udah buta dia bilang gitu. Udah nggak bisa lihat lagi kan. Kamu nggak bisa nunggu-nunggu minggu depan. Hari ini. Hah? Kaget lah gue. Buset. Dokter matanya sih mahal ya guys. Hampir 10 juta. Nah. 10 juta. Wah, enggak ding, tunggu. Dokter matanya mendekati 7. Waduh. Dokter gigi berapa lagi nih nggak di cover sama asuransi kan? Gue bilang, ya Allah. Mamski dipakai dokter gigi mana? Ini, rumah sakit UIN. Syarif Hidayatullah UIN. Aku dianterin suamiku, say. Udah langsung aja berangkat, bodo amat deh, bayar-bayar deh. Iya iyalah ya, namanya mata ya kan. Akhirnya kita ke UIN dong, ketemu sama dokter ini apa Reni ya. Jadi kalau aku di UIN tuh dokternya dokter Weni, bukan dokter Reni, dokter Weni. Itu dokter udah lama, dokter keluarga. Gue langsung kan, dok, dapat surat pengantar dari dokter mataku. Dok, ini aku nggak bisa ngelihat matanya. Ya ampun, Mbak Emma kenapa? Saya disuruh ke sini, ini ada surat pengantarnya. Coba dokter pelajarin aja gitu kan, lihat aja. Oh iya katanya gitu. Coba ya, langsung ini ya, di x-ray gigi atas. Turun ke bawah, langsung dibikinin, apa namanya, surat buat x-ray gigi. Bener guys. Jadi gue ke bawah, gue gigit begini. Langsung di x-ray. Set, gitu kan. Set. Buset. Gigi ini udah hitam. Hitam. Apa namanya? Foto kronik, ya itu. Ya itulah itu. Sudah hitam. Begitu udah selesai di foto, hasilnya aku bawa ke atas. Dokter Weni bilang, Mbak Emma ini ada pembusukan di dalam sini. Saya bor ya giginya. Kan ini udah yang kita terapi waktu itu. Udah ditambel. Udah gak ada akarnya. Makanya Mbak Emma tuh gak ngerasa sakit. Tapi pembusukannya ini udah sampai ke mata. Bakterinya naik dari sini yang gak rasa sakit itu. Naik ke atas guys. Dia makan saraf mata gue itu bakterinya. Oh my god. Gue langsung, iya dok langsung ditindak aja. Ditindak langsung. Langsung ya 10 juta ya. Itu emang mahalnya kesehatan itu guys. Begitu dia dibolongin itu keluar kayak apa sih? Kayak keluar gitu loh. Gas, keluar gas. Terus gue langsung disemprot pakai antibiotik. Pakai jarum itu tuh yang isinya antibiotik tuh disemprot sret. Kamu tahu yang udah busuk itu buat membersihkan bakteri total 3 bulan. Gua bolak-balik. Tiap bulan itu gua balik per 3 minggu. Jadi ini bersihin. Hai pagi sepil. Jadi dibersihkan dulu, disemprot antibiotik, semprot, terus dimasukin obat, dimasukin antibiotik dan minum antibiotik. 3 bulan berturut-turut guys. Masih ada bakterinya nyempil. Udah tadinya kan hitamnya bulat gede nih segini nih bakteri. Kecil, tinggal kecil. Sampai 3 bulan itu masih ada satu, katanya gini. Kuat juga nih ya bakterinya ya Mbak Emma ya. Orang tuh biasanya sebulan 2 bulan tuh udah hilang loh bakteri ini masih ada nempel. Itu ya guys kalau gue gak teliti terus gak ngurusin wah habis mata gue. Dan mungkin na'udzubillah min dzalik. Bakteri itu bisa ke jantung, bisa ke otak. Tapi Mamski masih selamat. Kemarin tuh habis ulang tahun ke-50 kayak gitu keadaannya. Produk apa Mi pagi hari ini? Ikan mujair. Etalase 5. Kalau etalase 5 itu sayang bisa pelan-pelan dia meratakan. Tapi kalau kamu mau yang lebih oke, pakai retinol nih. Aku masukin retinol. Retinol. Ya retinol seminggu 2 kali. Terus pakai ini masker kolagen goldnya juga seminggu 2 kali. Cakep nanti kulitnya. Cuman memang nggak langsung ya say. Karena ada proses.
Pelan tapi pasti. Ya. Pakai retinol serum, udah ada di etalase tuh nomor 1 retinol serumnya. Itu bisa bantu untuk tekstur kulit kita yang kurang rapih, dia bisa bantu untuk menghaluskan, melembutkan, merangsang kolagen di etalase 1. Jadi kalau misalnya kamu mau skincare yang komplit, 1 dan 2 ambil. Eta 1 dan Eta 2 yang paling komplit, yang ada